Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-208 malam ini. Bapak Ibu, master di dalam bahasa Indonesia punya dua arti. Artinya yang pertama adalah tuan dan yang kedua adalah menguasai. Ketika kita bilang God is our master, berarti Allah menguasai keseluruhan kita. Semuanya dari kita dikuasai oleh Dia. Kita yang sebagai dikuasai oleh Tuhan dikatakan memiliki tugas untuk melayani atau serving. Kadang kita melihat pelayanan sebagai satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu sudah cukup. Padahal itu adalah tugas dari seorang hamba. Bukan jati diri dari seorang hamba. Bukan jati diri dari orang yang dikuasai oleh sesuatu. Dikuasai artinya tidak ada satupun waktu atau tempat di mana kita bisa lepas dari seseorang. Maka maknanya dikuasai Tuhan adalah kita menjadi miliknya, kepunyaannya, keberadaan kita ditentukan oleh Dia yang memiliki kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, apakah pilihan kita kebanyakan ditentukan oleh Dia yang adalah Tuhan kita, atau lebih banyak disetir oleh maunya diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami kembali datang di dalam kesadaran bahwa kami adalah seorang hamba. Buka mata hati pikiran kami untuk kami menyadari siapa kami dan siapa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Dalam episode Oase yang ke-208 ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk merenungkan apa itu eksklusif. Eksklusif. Saya mengajak kita membuka Matius pasal ke-6 ayat 24. Sebuah
ayat pendek yang berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. No one can serve two masters. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara-saudara, Harold Bass, penulis buku Unceasing Worship. Unceasing itu maksudnya penyembahan yang tak berkesudahan. Unceasing worship. Harold Bass menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk penyembah. Human is worshiping being. Tidak ada manusia yang netral. Tidak ada manusia yang mampu untuk tidak menyembah. Manusia selalu menyembah. Tinggal apa yang disembah? Tuhankah? Mamonkah? Saudara-saudara, sebagai konsekuensi logis dari ini, maka sebagai makhluk penyembah, manusia mau tidak mau juga adalah makhluk pengabdi. Dan ini kata yang dipilih Alkitab bahasa Indonesia, seperti Matius 6:24 yang tadi kita baca. Human is a serving being. No one can serve two masters. Saudara, kata mengabdi dalam bahasa Indonesia berarti menghambakan diri kepada sesuatu. Bisa jadi itu sebuah pribadi, sebuah benda, atau bisa jadi sebuah profil tertentu. Misalnya ada orang yang sangat mengabdi kepada penampilan. Bagi dia penampilan adalah segalanya. Otak boleh kurang cerdas, kurang encer, ya. Bisa kurang kaya. Namun jangan sampai penampilan kurang oke. Jadi dia menghambakan diri kepada penampilan diri. Manusia bisa juga menghambakan diri kepada satu tokoh yang berkarisma. Hitler misalnya. Kita tidak pernah paham ya mengapa pada zaman di sekitar Perang Dunia waktu itu banyak filsuf, bahkan teolog, bukan hanya menyetujui tindakan Hitler, namun mereka juga mengidolakan Hitler, ya, mengidolakan Hitler. Bisa juga manusia itu menghambakan diri kepada sebuah situasi. Misalnya situasi yang ideal, yang selalu perfect. Ini orang yang perfeksionis. Pokoknya semua harus sempurna. Kalau tidak, rasanya hidup ini ada yang salah. Yang jelas, saudara-saudara, ketika seseorang mengabdi kepada sesuatu, ia menjadikan dirinya abdi, atau menjadikan dirinya hamba, atau menjadikan dirinya budak dari sesuatu yang dia abdikan itu, saudara. Harold Bass mengatakan ketika manusia mengabdi, ia melakukan itu tidak tanggung-tanggung, ia tidak setengah-setengah. Harold Bass menggunakan istilah dia mengabdinya itu outpouring. Outpouring itu menuangkan. Jadi ketika seorang mengabdi, dia menuangkan isi botol sampai kering, sampai habis-habisan, sampai dasar botol itu. Ia ketika mengabdi, mencintai, menyembah, dia habis-habisan kepada objek tempat ia mengabdi. Artinya dalam mengabdi ada elemen totalitas. Totalitas itu mengandung semua pemberian sepenuhnya, mencintai seutuhnya, melayani segenapnya. Nah, dalam urusan abdi mengabdi inilah Yesus mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. No one can serve two masters. Matius 6:24 yang tadi kita baca. No one can serve two masters ini bukan sebuah perintah, anjuran, dorongan atau paksaan. No one can serve two masters ini adalah sebuah situasi rasional, masuk akal, karena manusia adalah manusia pengabdi dan penyembah. Karena berkarakter totalitas itu, tindakan mengabdi ini tidak mungkin ditujukan kepada dua objek. Tindakan mengabdi ini hanya mungkin disebut mengabdi, hanya mungkin kalau ditujukan kepada satu objek. Kalau tidak demikian, karakter totalitas itu tidak mungkin terjadi. Dan itu bukan mengabdi namanya. Itu namanya mendua hati, saudara.
Artinya apa? Mengabdi itu sifatnya eksklusif. Saudara-saudara, dalam dunia ini banyak hal yang sebetulnya kalau kita lihat itu tersirat sekali sifat eksklusif. Pernikahan ya misalnya, saudara. Tidak pernah ada orang yang senang bila pasangan hidupnya itu mengabdi, melayani, mencintai kepada seorang yang lain yang bukan pasangan hidupnya seperti dia mencintai pasangan hidupnya. Ya satu kantor, satu toko, ya satu perusahaan saudara, saudara kan kurang nyaman kalau punya karyawan itu yang mengabdikan sebagian saja hatinya di perusahaan saudara, lalu sebagian lagi dia mengabdi di kantor lain. Apalagi dilakukan diam-diam dan jenis usahanya itu sejenis lagi, sama lagi. Saudara, artinya bahwa tuan ini, saudara, ketuanan, masterhood itu eksklusif. Seorang tuan, seorang majikan, seorang bos boleh punya banyak hamba, banyak bawahan. Namun seorang bawahan tidak mungkin, tidak boleh, tidak bisa punya banyak tuan, saudara. Nanti dia bagaimana itu? Pelatih kepala dari sebuah tim sepak bola misalnya ya, boleh punya banyak pemain, 11 pemain, 22 pemain. Namun para pemain itu hanya taat kepada instruksi tunggal dari si pelatih kepala, chief coach ini, saudara. Seorang komandan tempur pasukan, dia boleh punya banyak pasukan. Namun pasukan-pasukan itu hanya mendengarkan perintah komandan yang tunggal. Nah, saudara-saudara, salah satu leadership challenge yang paling serius adalah too many bosses, terlalu banyak atasan, saudara. Kita mau ikut yang mana tidak bisa, bingung. Itulah sebabnya no one can serve two masters. Artinya saudara, master itu, saudara, masterhood itu, ketuanan itu sifatnya eksklusif. Tuhan itu adanya cuma satu. Dengan bahasa lain, saudara, mengabdi, melayani, setia, menyembah pun itu sifatnya eksklusif. Saudara, kalau melihat kata eksklusif, secara asal-usul kata atau etimologi berasal dari kata excludere. Ex itu artinya keluar, out, sedangkan cludere itu close, menutup. Jadi excludere artinya menutup rapat-rapat, to close, to shut, dan meletakkan yang lain out, di luar. Nah itulah saudara, eksklusif. Mengabdi itu bersifat eksklusif, artinya mengabdi hanya bisa dilakukan hanya kepada satu pihak, yang lain di luar. Bahkan konsekuensinya ekstrim. Yesus melanjutkan kalimat itu dengan begini, ketika ia mengabdi kepada Tuhan yang satu, dia akan membenci Tuhan yang lain. Ketika ia setia kepada Tuhan yang satu, ia tidak mengindahkan yang lain. Jadi saudara, pada Tuhan yang satu ia mengabdi, maka pada Tuhan lain sebenarnya ia sedang membenci. Ekstrim sekali bukan? Maka dalam peristiwa mengabdi itu terjadi apa yang saya sebut itu peniadaan, saudara. Maksudnya begini, kalau kita mengabdi kepada satu Tuhan, maka pengabdian kepada satu Tuhan itu akan meniadakan Tuhan yang lain. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita meniadakan yang lain. Meniadakan mamon. Ketika kita mengabdi kepada mamon, kita meniadakan Tuhan. Karena saling meniadakan itu, maka tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Setelah pada zaman dulu itu, istilah mamon itu sebutan untuk dewa kemakmuran. Alkitab Bahasa Indonesia, LAI, menamai perikop Matius 6 ini dengan judul mengumpulkan harta. Itu bermaksud untuk mengingatkan kita dengan serius untuk hati-hati dengan gagasan kemakmuran. Karena kemakmuran dapat bertransformasi menjadi pusat pengabdian kita. Ya, menjadi mamon. Tentang kemakmuran, kekayaan, Tuhan Yesus itu konsisten ya. Melalui pernyataannya di Matius 19 dia berujar, orang kaya, orang makmur, sulit masuk kerajaan surga. Persoalannya bukan terletak pada kemakmuran itu sendiri, atau orang yang memiliki kemakmuran. Namun ketika kemakmuran itu berubah menjadi mamon, ia menjadi tuan baru, ia menjadi Tuhan yang baru, terjadilah seperti apa yang Yesus katakan, no one can serve two masters. Jadi menyembah Tuhan itu, saudara, bersifat eksklusif. Sekali kita menyembah Tuhan,
kita seharusnya menutup diri, to shut, to out, meletakkan yang lain di luar, selain Tuhan di dalam. Yang lain itu di luar orbit penyembahan kita. Penyembahan itu eksklusif. Saudara-saudara, komentator Alkitab Matthew Henry menjelaskan begini, Matius 6:24, no one can serve two master. Bukan dimaksudkan kita tidak boleh memiliki harta atau uang, namun itu sebuah peringatan keras terhadap apa yang namanya keserakahan. Saudara, keserakahan itu menjadi penyakit kronis sejak zaman primitif dulu. Keserakahan itu akut, penyakit akut yang tidak pernah hilang di dalam sejarah kemanusiaan di muka bumi ini. Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu Sekjen PBB waktu itu almarhum Kofi Annan, dia pernah mengusulkan begini. Ada gagasan yang namanya ESG, Environment, Social Governance. Sebuah prinsip yang harus mengindahkan, bahkan memprioritaskan satu, environment, lingkungan, lalu dua, social, hal-hal sosial begitu, dan yang ketiga, governance, maksudnya tata kelola yang baik, yang bijak di dalam kita kebijakan mengelola korporasi. Semua itu dimaksudkan untuk apa? Menurut Kofi Annan, untuk mengerem, mengurangi sifat serakah dari korporasi-korporasi di dunia. Namun sampai hari ini tidak berhasil. Beberapa hari yang lalu Kompas sudah mempertanyakan itu. ESG ini bagaimana begitu ya? Nah, saudara, mengapa demikian? Karena keserakahan itu, saudara, sudah menjadi ilah zaman. Bukan hanya kemakmuran, tapi kemakmuran yang tidak pernah memuaskan. Itu menjadi ilah zaman. Perasaan tidak pernah cukup menjadi tirani bagi kehidupan manusia. Sehingga, saudara, no one can serve two masters adalah sebuah warning, sebuah peringatan keras untuk hati-hati. Karena keserakahan itu bukan hanya menggerus iman, namun bisa meniadakan, menghapus iman, saudara. Ketika orang menyembah keserakahan, ia tidak lagi menyembah Tuhan, saudara. Keserakahan itu, saudara, kembar dari iri hati, cemburu, saudara. Kenapa orang serakah? Karena ia iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena manusia menjadi serakah, saudara. Anak sulung Adam, Kain itu anak sulung, menjadi iri hati dengan adiknya Habil. Cintanya hilang, saudara. Terhapus oleh iri hati. Dan demi sebuah hati yang iri, dibunuhnya adiknya. Jadi saudara-saudara, eksklusif itu menuntut sesuatu yang tunggal, yang utuh, yang tak terbagi. Kesetiaan misalnya, saudara, itu bersifat eksklusif, tunggal, utuh. John Stott mengatakan tidaklah mungkin seseorang itu memiliki divided loyalty, kesetiaan yang terbelah, yang terbagi. Orang hanya bisa dinilai setia atau tidak setia. Sesederhana itu, saudara. Tidak ada yang namanya saya setia sepertiga kepada pihak sini, ke sana saya setia 2/3 kepada pihak lain. Itu artinya saudara tidak setia kepada dua belah pihak. Nah, kesetiaan yang tidak terbagi itu disebut John Stott radikal, saudara. Jadi eksklusif itu bersifat radikal. Untuk menyatakan sifat yang radikal, disitulah muncul kata hanya, saudara. Dalam bahasa Inggris, only. Yang kadang-kadang digunakan alone. Ya, misalnya dalam Matius 4 ayat 11, saudara. Ketika dicobai di gurun, Yesus mengatakan, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. To him only shall you serve. Eksklusif. Matius 23 ayat 9, hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di surga. Hanya satu. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. For God alone, for God only, my soul waits in silence. Hanya dia, gunung batuku, he alone is my rock. Saudara, yang namanya eksklusif, jumlahnya hanya satu, tidak ada yang lain. Karena cuma satu itu, maka tidak tergantikan. Ya, kata yang dimunculkan Alkitab untuk memperkuat ini adalah satu-satunya. Saudara, misalnya dalam Injil Yohanes 17 ayat 3.
Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain yang benar. Satu-satunya. 1 Timotius 6:15 mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saudara-saudara, kalau melihat logo dari Saat ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara Saat itu, saudara, di tengah logonya itu ada 3 benda. Ya, Alkitab sebagai lambang otoritas firman Allah. Tongkat itu lambang pastoral, hidup yang menjadi pastor. Lidah api, ya, lambang pekerjaan Roh Kudus dan semangat yang membara-barakan, dibakar oleh cinta kasih Tuhan. Nah, di sekelilingnya, saudara, di putaran itu ada tulisan seperti ini. Solo sapienti Deo. Solo itu artinya hanya satu, solo, saudara. Ini diambil dari Roma 16 ayat 27. Tulisannya, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Solo sapienti Deo. Saudara, dari awal tadi kita terus mengulang pernyataan ini. No one can serve two masters. Pertanyaannya adalah, which masters should I serve? Gitu ya. Bila memang tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, lalu Tuhan yang mana yang aku melayani? Aku mengabdi kepada Tuhan yang mana? Kitab Roma pasal terakhir, ayat terakhir. Itulah jawabannya. Solo sapienti Deo. Hanya satu, hanya dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Kalimat ini adalah eko dari bagian pertama dari kitab Roma. Bagian pertama, dan ayat yang terakhir, Roma 11 ya. Kita lihat Roma itu, Roma 1-11, bagian pertama, lalu 12 mulai bagian kedua. 11:36, tulis begini, karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Hanya dia. Amin. Mari, saudara-saudara, kita mengambil waktu tenang, diam, dan biarlah ketika firman berkata, no one can serve two masters. Siapakah the only master that we serve? Siapakah Tuhan? Satu-satunya Tuhan yang saudara dan saya sembah, layani, puji, satu-satunya.
Ya Tuhan, kuatkan, tolong kami, tekadkan kami, setiakan kami hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tolong ya Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak kepentingan kami, tidak kekhawatiran kami, tidak mimpi-mimpi kami, tidak cita-cita kami, tidak ambisi kami, tidak reputasi kami, tidak apresiasi kami, tidak. Satu-satunya Engkau Allah. Eksklusif. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.